Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sulistiati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya bersilaturahim di rumah Ustazah Misani. Nanti lengkapnya beliau akan menerangkan. Jadi dalam rangka rubrik dari Majelis Taklimku episode yang ketiga. Mudah-mudahan Ustazah dalam kondisi sehat walafiat. Gimana kabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Ustazah itu lengkapnya siapa? Misani Rismiati. Oh, Ustazah Misani Rismiati. Hajah Misani Rismiati. Alhamdulillah, Ustazah tinggal di Rambutan ya? Jalan Tanah Merdeka 10 tepatnya. Ya Allah. Majelis Taklim ada di sini juga? Di Tanah Merdeka? Di Tanah Merdeka 10 sebenarnya ada dua. Yang satu itu yang saya ketuai, yang satunya cuma saya sebagai pengurus. Oke. Jadi ada beberapa yang mungkin saya juga dengar Ustazah juga mengisi ya di beberapa majelis taklim yang ada. Kalau boleh tahu Ustazah, kan majelis taklimku ini berbicara tentang sejarah majelis taklim yang ada di seputar kita, ibaratnya gitu. Nah, monggo silahkan untuk diceritakan barangkali. Kapan kira-kira Ustazah majelis taklim itu berdiri? Kalau keduanya dibuka bisa? Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Yang pertama adalah Majelis Taklim Ar-Rahmaniyah yang beralamat RT 14 RW 6 Jalan Tanah Merdeka 10 Rambutan. Dimulai dari silaturahim, ada beberapa tokoh yang dimotori oleh Ibu Hajah Siti Saoda Suhaimi Harun yang sekarang sudah sepuh, sudah 80 lebih, dan juga Ibu Ade Rohayati yang saat ini sudah tinggal di Sukabumi, dan juga ada yang masih tinggal di sekitar Ibu Hajah Ila Karmilah. Majelis Taklim ini yang tadinya silaturahim itu berawal dari rumah ke rumah di tiap malam minggu. Itu pada tahun 1999. Dan seiring waktu ketika itu berubah menjadi majelis taklim dan kita ambil waktunya di siang hari. Itu ba'da zuhur hari Senin. Sekitar tahun 2021. 2001 nggak salah, 2001. Jadi seiring cuma 1 tahun kita silaturahim dan kami punya taklim. Dan nama Ar-Rahmaniyah itu punya arti tersendiri karena kami punya 2 orang guru, yang satu sudah almarhumah Al-Mukarramah Ustazah Ma'ani dan Ustazah Rohani. Jadi gabungan antara rohani dan ma'ani. Jadi Ar-Rahmaniyah kita abadikan di Majelis Taklim. Rohani dan ma'ani. Ar-Rahmaniyah. Jadi Ar-Rahmaniyah. Dan jamaahnya kami itu dari golongan bawah menengah ke bawah atau lebih ekonomi pada ke bawah, ekonomi lemah tradisional. Dan juga tradisional, dan juga dari latar belakang pendidikan yang memang masih di bawah ya. Ada sih beberapa yang ini, tapi kebanyakan gitu. Jadi cara kita menyampaikan metode pembelajaran pun tentunya berbeda gitu. Jadi kita bahasa yang mereka pahami. Dan juga memang awal ya dari pengenalan Al-Qur'an, sholat itu memang dari awal, karena ada di situ banyaknya sepuh-sepuh, dan ada juga yang tadinya ketika muda dia nih sibuk bekerja, karena setelah tua sudah tidak bekerja lagi dan ingin di taklim, bergabung di taklim. Ya kami terima itu karena memang sesungguhnya hidup ini apapun masalahnya tentunya penyelesaiannya ada di taklim. Ketika seorang ibu rajin di taklim, insya Allah masalah sebesar apapun itu kan terasa kecil dan solusinya selalu ada di taklim. Menjadi tenang. Itu umumnya ibu-ibu yang hadir di taklim itu akan tenang, dia tidak ingat lagi bahwa masalah tuh yang seperti apa gitu akan terlupakan ketika ada di taklim, dan juga solusinya akan didapatkan di taklim itu sendiri gitu. Dan juga memang karena ya lagi-lagi kondisi jamaah kami yang golongan bawah itu, mereka kalau disuruh bertanya itu kadang malu, gitu, nggak berani bertanya. Tapi ketika di luar gitu, jadi saya juga metodenya gini, ketika saya belanja pagi hari ke toko sayur itu, kadang saya agak lama sedikit, itu kadang ketika belanja mereka ada yang bertanya gitu, saja kalau gini. Nah saya
dakwahnya di situ. Jadi kita tidak dakwah selalu di majelis taklim, di luar taklim pun kita gunakan untuk berdakwah. Iya. Jadi ngajarnya di majelis taklim, pendalamannya di luar. Itu. Ustazah kalau boleh tadi bercerita tentang pergantian tadinya malam ya, berputar, ibaratnya berkeliling, ibaratnya gitu. Kemudian digantikan tatkala pembentukan majelis taklim, kemudian siang hari, ibaratnya gitu. Kalau siang gitu, ibaratnya apakah jumlahnya juga akan berbeda ibaratnya gitu. Jadi karena kalau siang kan kebanyakan mereka yang ada yang kerja gitu. Kalau malam justru mungkin yang kerja bisa masuk, yang malam juga bisa masuk misalnya gitu. Kalau di taklim saya memang semua orang-orang yang tidak bekerja. Ya ada sih bekerjanya maksudnya di rumah gitu. Kayak pembantu yang hanya pagi hari dia membantu apalah gitu, nyuci atau apa. Siang bisa taklim. Jadi bukan orang kantoran gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi siangnya ya. Kira-kira jam berapa Ustazah? Itu jam ba'da zuhur ya, bisa jam 1 lah. Jam 1 kita mulai sampai asar 3 ya. gitu, asar menjelang asar. Yaitu yang di Ar-Rahmaniyah ya? Iya. Yang di Ar-Rahmaniyah. Kalau yang di Nurul Rahman itu sekitar tahun 82. Dimulai dari di Masjid Nurul Rahman itu nanti tadinya di emperan tuh ada taklim. Dan karena pelebaran masjid itu sendiri otomatis ibu-ibu taklimnya di Masjid Nurul Rahman. Nah, ada nih satu warga ingin menyumbangkan tanah, mewakafkan. Waktu itu diwakafkan 50 meter. Dan karena di situ masih ada tanah kosong, akhirnya kita nih jamaah ingin apa ya, bergabung untuk membeli, ada yang semeter, setengah meter. Akhirnya wakaf, sampai untuk wakaf. Sekarang sudah 130 meter, alhamdulillah. Dan juga dibangun oleh dana kita lah masyarakat gitu. Swadaya. Jadi tanah itu sudah wakaf 130 meter. Di situ pengajiannya juga beragam. Cuma jamaahnya lebih banyak yang agak ekonominya ke atasan dikit gitu, tidak seperti yang di bawah gitu. Jadi agak mending gitu. Itu hari Sabtu pagi. Sabtu pagi. Dan ada bulanannya setiap Jumat kedua pagi juga. Jumat kedua. Iya. Dan di situ kalau yang pas saya ngisi itu di mana? Itu Ar-Rahmaniyah. Ar-Rahmaniyah. Kalau Nurul Rahman belum, karena sayanya nggak bisa hadir. Insya Allah nanti saya agendakan gitu. Itu lebih lengkap lagi. Kita kalau Ramadan kita isi dengan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah ada 100 orang masuk. Nurul Rahman. Ada sholat berjamaah untuk tarawih. Saya sendiri imamnya. Dan ketika Idul Fitri dan Idul Adha pun kita buat. Karena nenek-nenek kalau di masjid itu kan di lantai 2 buat ibu-ibu. Kayaknya nanjaknya itu udah dengkulnya gitu. Jadi mereka, "Neng, buatlah." Ya udah dari sekitar tahun 2005 lah di situ. Kita buat sampai saat ini. 2005 ya. Jadi ini juga butuh apa ya, generasi penerus nih yang kader yang sangat kita butuhkan. Belum ada nih kan penerusnya untuk mudah-mudahan secepatnya nanti regenerasi. Itu Nurul Rahman ya? Iya. Nah, Ustazah sendiri barangkali kiprahnya mungkin banyak mengajar ke majelis taklim. Di samping itu Ustazah kan punya lembaga yang betul-betul Ustazah urusin ibaratnya. Monggo Ustazah. Ya, saya selain di majelis taklim juga saya di forum komunikasi majelis taklim itu dari tahun 2004. Itu awalnya saya aktif di KUA Ciracas. Seiring waktu saya diajak ke tingkat DKI, tingkat Timur dulu. Waktu itu di Timur sama almarhumah Bunda Olis kurang lebih 10 tahun di sana. Bunda Olis Pasarbo ya? Iya, dia kan ketua Timur tadinya. Saya di sana sampai 2017 dan 2017 saya di DKI sampai saat ini. Jadi di DKI hampir 6 tahunan lah. Di DKI 6 tahun. Sebagai apa Ustaz? Bendahara. Bendahara FKMT DKI Jakarta. Subhanallah. Ini nggak nguras waktu di taklimnya Ustaz? Saya sebenarnya kalau dibilang nguras ya nguras, tapi ketika kita menjalani semua itu dengan ikhlas ridho, kayaknya semua gampang aja gitu. Enteng ya. Jadi intinya adalah mengajar itu berarti memang waktu khusus ya ibaratnya gitu. Di samping juga jadi sebagai pengurus FKMT DKI istilahnya gitu. Mudah-mudahan lancar Ustazah ya. Amin. Jadi intinya seperti itu.
Monggo Ustazah, barangkali ada kesan pesan yang diberikan kepada para ibu-ibu barangkali yang belum ngaji dan sebagainya buat kita semuanya insya Allah. Baik, kepada seluruh ibu, baik ibu yang sudah sepuh, walaupun ibu-ibu muda, sebenarnya untuk remaja pun saya secara pribadi mengajak bahwa hidup ini memang banyak ujian. Memang hidup ini perjuangan ya, penuh pengorbanan dan ujian itu adalah yang harus kita jalani. Solusi semua itu adalah di Majelis Taklim. Ketika ibu hadir di Majelis Taklim, semua permasalahan insya Allah akan terpecahkan. Untuk itu, mari semangat kita bermajlis taklim. Yang mungkin di daerahnya belum ada majlis taklim, silahkan membuat majlis taklim. Bisa bekerja sama dengan teman-teman, dan insya Allah saya pun tidak menutup kemungkinan mau membantu sekedar tenaga mungkin. Kalau untuk fasilitas masih itu. Kita sebenarnya banyak majlis taklim, ketika kita ingin membentuk sebuah majlis taklim, ketika kita tidak punya dana itu mudahlah Bu, ada caranya. Ada juga peluang majlis taklim sekarang sedang sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah karena memang majlis taklim adalah garda terdepan yang menyentuh masyarakat di bawah seperti itu. Pendidikan mental. Pendidikan mental dan akhlak yang sangat-sangat dibutuhkan oleh negara kita, oleh bangsa kita yang saat ini memang akhlak dan mental sedang tergerus. Insya Allah dengan adanya majlis taklim akan mengembalikan akhlakul karimah pada generasi yang akan datang, pada kita juga, untuk tentunya demi negara dan bangsa kita yang akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi sahabat Sulistiati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas pintas dari Majelis Taklim Ar-Rahmaniyah dan Nurul Rahman yang dipimpin oleh Ustazah Lisani. Mudah-mudahan Ustazah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga termasuk bagian dari nantinya perjuangan Islam itu sendiri, dan insya Allah tadi sudah disebutkan oleh Ustazah menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat untuk kita semuanya, lebih khusus pada Ustazah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustazah, mohon maaf lahir batin. Jazakillah khair atas keterangan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.